Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat pagi, apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia selalu, dan juga tetap bersemangat, antusias untuk mencapai apapun yang telah menjadi tujuan teman-teman semua. Kali ini kita bertemu dalam sesi memotivasi diri sendiri. Yuk. Kita motivasi diri kita sendiri agar kita tetap antusias dengan perjalanan hidup kita selanjutnya. Nah, sesi motivasi yang pertama ini adalah kita akan bahas tentang satu topik yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, yaitu kemana arah tujuan hidup ini. Nah, kemana? Ya, teman-teman, dalam sesi sharing offline di luar kota ya, arah Tenggarong sana, teman-teman tahu kan Tenggarong ya, seorang teman bertanya kepada saya, bagaimana caranya supaya kita nggak begini-begini saja, hidup seadanya. Arti dari pertanyaan tersebut adalah tentang bagaimana cara ya agar kita ini hidup menuju ke arah selalu ke arah yang lebih baik. Ya, saat ini di sini, kalau bisa besok lebih baik dan seterusnya lebih baik. Wah, anak muda ya, sekitar berapa ya usianya? Mungkin sekitar 23, ia masih muda ya. Sudah bertanya sesuatu yang besar, cara berpikirnya sudah sangat besar, maju ke depan ya, sudah jauh maju ke depan, tidak mau menyerah dengan keadaan yang begini-begini saja ya. Dia sudah menggambarkan hidup nih pasti ada tujuan, kira-kira seperti itu ya. Nah, jika ada pertanyaan yang sama dari teman-teman semuanya, bagaimana sebaiknya kita menjawab untuk diri kita sendiri? Bagaimana sebaiknya pikiran kita punya kerangka berpikir yang tepat begitu teman-teman semua? Menurut kami ya, bahwa hidup ini layaknya perjalanan ke sebuah tujuan. Tentu kalau kita mau ke tujuan kan pasti ada arahnya ya teman-teman ya. Arah tujuan apa yang sebenarnya ingin kita capai? Ya, karena beberapa orang yang kami temui kalau ditanya, tahukah Anda arah tujuan kemana Anda mau hidup ini? Nggak tahu ya. Hanya ikut seperti aliran air mengalir, ya ikuti aja, jadi apa adanya. Nah, jika jawaban Anda masih seperti itu, mari kita pikirkan beberapa alternatif ya teman-teman. Ada 4 yang saya sampaikan di sini, yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah alternatif bahwa hidup ini perjalanan kembali. Artinya bahwa kita berjalan terus setiap hari, setiap waktu. Sebenarnya kita akan kembali ke arah dari mana kita berasal. Nah, dari mana kita berasal teman-teman? Ya, teman-teman bisa menjawabnya sendiri ya. Silakan, pasti udah tahu, saya yakin ya. Nah, yang kedua adalah hidup ini merupakan perjalanan bertemu dengan Tuhan. Maka tujuan akhir dari hidup ini adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Dan alternatif yang ketiga, hidup ini perjalanan yang pada akhirnya kita mau bertemu dengan sebuah alam yang berbeda dengan alam dunia, yaitu bernama alam akhirat, begitu. Yang keempat, alternatifnya adalah hidup ini untuk menuju sukses dunia. Kita berjuang untuk mendapatkan sukses dunia dan juga plus akhirat. Artinya kita siapkan bekal dunia untuk kita bawa ke akhirat. Ya, sebagian kita nikmati di dunia, kira-kira begitu ya. Beli apa? Beli tas bagus, beli baju bagus, makanan enak, bagi-bagi, begitu kali ya. Nah, sekarang arah mana yang menjadi keyakinan teman-teman semua? Pasti ya, masing-masing orang, masing-masing pribadi punya jawaban sendiri-sendiri. Tetapi bagi saya, secara pribadi saya memandang bahwa 4 dari alternatif pilihan yang telah saya sampaikan pada akhirnya sama saja teman-teman. Menuju satu tujuan, yaitu kita ketemu sama Tuhan. Saya mau ketemu sama Tuhan gitu kan. Ya, ada alam yang namanya akhirat, ya disitulah pun ya tujuan kita adalah untuk ketemu dengan Tuhan teman-teman semua. Lalu jika berpuluh tahun kita hidup di dunia untuk bertemu Tuhan, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang perlu kita siapkan, begitu kan? Ya, kita mau ketemu dengan Tuhan, lalu kita bawa diri kita begini aja, ketemu, pasti dong sudah diberikan usia berpuluh tahun,
pasti ada hal-hal yang kita lakukan karena kita sudah punya keyakinan kita mau ketemu Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita segalanya. Pasti kita perlu menyiapkan bekal. Nah, kita analogikan saja yuk teman-teman, seperti kita pulang kampung saat Lebaran. Setelah kita merantau ke daerah orang, ya, maka kita bersiap untuk pulang kan. Nah, apa yang kita perlu siapkan? Ya, sudah 2 tahun merantau, lalu pulang gitu begitu saja saat Lebaran. Nah, pasti deh kita bawa bekal. Pasti itu sesedikitnya kita bawa bekal, ya. Kalau kita punya rezeki banyak, punya tabungan banyak, sudah mempersiapkan banyak, semakin banyak tentu yang kita mau bawa, ya. Tapi kalau kita adanya sedikit ya kita bawa. Tapi setidaknya kita pasti mempersiapkan bekal. Bekal tidak hanya untuk ongkos transportasi ya teman-teman, makan di jalan, tetapi juga bekal untuk memberi oleh-oleh kepada bapak, ibu, kakak, adik, saudara-saudara, bahkan tetangga, betul kan? Nah, walaupun mereka tidak meminta, tapi kita yakin bahwa dengan bekal yang kita bawa, apalagi sudah merantau lama ya, bertahun-tahun, pasti bekal yang kita bawa itu, oleh-oleh namanya, akan membuat mereka senang dan sangat menghargainya. Apapun yang kita bawa ya, mereka akan tersenyum, mereka akan senang memeluk kita, mengucapkan terima kasih, begitu sudah lama nggak ketemu gitu kan. Dianggapnya bahwa kita sangat menghargai mereka karena kita masih ingat gitu. Nah, sehingga selama bertahun-tahun merantau, kita pasti atas nama atau untuk tujuan membawa bekal itu, kita akan melakukan hal-hal yang membuat kita mampu, agar kita mampu membawa bekal pulang yang pantas gitu ya. Misalnya kita lakukan dengan cara menabung, kita membeli oleh-oleh biasanya ya, kayak teman saya nih, saya melihatnya ya, saya melihat perilakunya ada sesuatu yang lagi diskon bagus, disimpan dulu, nanti pas Lebaran mau dibawa pulang, seperti itu. Jadi tabungan barangnya juga udah numpuk karena dia tahu ada banyak orang yang perlu dibagi gitu. Nah, dengan itu kan kita perlu bekerja dengan sebaik-baiknya ya, dan menyimpan hasil keringat kita itu untuk sebagian kita tabung lalu kita belanjakan untuk keperluan orang lain. Nah, teman-teman semua, analogi ini sama saja dengan persiapan kita menabung untuk pulang ke Tuhan ya. Yang kita tentu persiapkan adalah hal-hal yang pastinya disukai oleh Tuhan ya. Apa saja yang disukai Tuhan? Tentu nggak perlu saya sampaikan di sini ya, kita semua tahu ya, insya Allah semua sudah paham. Yang paling penting sebenarnya adalah kesadaran kita saat ini bahwa dengan sisa waktu yang kita miliki ini, mari kita membuat tabungan atau investasi ya. Investasi apa bentuknya, tabungan apa yang disukai oleh Tuhan, apa teman-teman ya. Salah satu yang paling adalah kita selalu berjalan di jalan kebenaran. Kita juga selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kira-kira seperti itu ya, tabungan atau investasi yang bisa kita simpan untuk kita bawa kembali nanti saatnya tiba, saat bertemu dengan Tuhan. Nah, itu saya rasa sesuatu yang akan memberikan kita semangat ya, memberikan semangat bahwa oh ya, hidup ini sebenarnya ada tujuannya loh, sehingga kita dari hari ke hari tidak seperti ini saja, seperti hanya menjalani, berangkat bekerja ya, pulang lagi gitu. Terus sisa waktu mungkin kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Karena apa? Karena kita belum yakin dengan apa sebenarnya arah tujuan dalam kehidupan ini. Teman-teman semua, salah satu pesan dari Imam Ghazali ya, bahwa yang paling dekat dengan kita sejatinya adalah kematian. Ya, mudah-mudahan dengan mengingat kematian dan mengingat tujuan akhir kita nanti, mungkin kita akan bersegera menyiapkan bekal untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.